Sepotong kaki manusia diiris tipis oleh lelaki psikopat ini. Ia lalu memukul daging dengan palu untuk membuatnya empuk. Kemudian ia mengemas daging itu ke dalam plastik wrap. Ia memasukkan bungkusan daging itu ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Tak lupa ia memasukkan barang-barang pribadi korbannya juga. Foto wanita yang baru ia panen ia masukkan ke dalam amplop. Ia lalu mengirimkan paket itu pada orang-orang kaya yang memiliki kelainan aneh. Karena wanita ini mau kabur, Steve membiusnya di meja operasi. Ia memotong sebagian pantat wanita itu sebagai hukuman. Awalnya, Noah bertemu dengan Steve saat membeli sayur di supermarket. Setelah melalui pendekatan yang amat singkat, mereka pun berkencan di sebuah kafe. Karena termakan cinta buta, wanita ini sudah langsung percaya dan pergi berlibur bersama pria itu. Tapi untungnya, ia tetap mengabari sahabatnya. Selama di perjalanan, lelaki itu membawa Noah ke sebuah villa. Tanpa curiga sedikit pun, ia meminum bir yang diberikan lelaki itu. Tak beberapa lama, pandangannya mulai kabur. Saat ia berdiri, ia langsung jatuh tak sadarkan diri. Setelah tahu temannya berada dalam bahaya, Molly langsung mendatangi kafe tempat Noah berkencan buta. Ia menggali informasi mengenai pria asing itu pada bartender kenalannya. Setelah menelusuri kartu kredit yang pria itu gunakan, ia seketika mengetahui kalau pria itu sudah menikah dan memiliki anak. Ia pergi ke alamat itu, sembari memberitahu pacarnya untuk berjaga-jaga. Saat Noah mulai putus asa, tiba-tiba ia melihat sebuah pesan yang ditulis korban sebelumnya. Dari tulisan itu, ia mengetahui kalau pria itu menyukainya. Ia pun berniat memanfaatkan kelemahannya itu. Kini ia mulai memasang strategi untuk memikat lelaki psikopat itu. Ia pura-pura penasaran dengan rasa daging manusia. Steve memberitahu kalau rasanya sangat istimewa, seperti sesuatu yang tidak pernah ia coba. Tapi Noah hanya meresponnya dengan wajah datar. Saat ini Molly sedang mengobrol dengan istri Steve untuk mencari sahabat yang hilang. Tapi wanita bernama Anne ini pura-pura tidak mengenalnya. Saat lelaki itu pulang, ia memperkenalkan diri sebagai Brandon. Molly bertanya lagi tentang sahabatnya pada lelaki itu. Tapi pria psikopat ini pura-pura tidak tahu. Sebelum ia keluar dari rumah itu, Molly diam-diam menghubungi ponsel Noah. Tiba-tiba suara dering ponsel yang familiar itu terdengar jelas. Dengan santai, Brandon mengangkat telepon itu. Ia memperlihatkan nama Molly di layar ponsel tersebut. Tanpa wanita itu duga, Anna sudah berada di belakangnya dan menghantam kepalanya sampai pingsan. Bagaimana nasib para wanita malang ini berikutnya? Kita tunggu di part berikutnya. Daging manusia beku diambil dari lemari pendingin oleh lelaki psikopat ini. Ia memotong-motong tulang iga dengan gergaji. Ia lalu mencincang sebagian daging dalam mesin penggiling. Semua itu ia lakukan karena Noah ingin mencicipi masakan daging manusia buatannya. Tak beberapa lama, ia menghidangkan sepiring fettuccine dengan topping daging manusia giling. Ia memotongi daging itu agar mudah dimakan Noah. Ia mencomot sedikit daging itu dan mengunyahnya di depan Noah. Sementara Noah yang masih bimbang hanya menatapi hidangan itu dengan seksama. Ia menusuk sedikit daging dengan garpunya. Ia lalu memasukkan daging itu ke dalam mulutnya. Sambil menahan jijik, ia mulai mengunyah daging itu pelan-pelan. Wanita ini rela memakan daging manusia hanya untuk mengecoh lelaki psikopat itu. Steve terus menatapnya sembari tersenyum menyeringai. Ia berkata pada Steve kalau rasanya sangat sulit untuk dijabarkan. Tapi ia tetap menghabiskan hidangan daging manusia itu. Sekembalinya di kamar, Noah langsung memuntahkan semua yang ia makan ke dalam WC. Esoknya, lelaki psikopat yang sudah mulai terberdaya ini memberikannya hadiah sebuah gaun indah. Ia ingin Noah memakainya pada jamuan makan malam romantis yang ia persiapkan. Merasa rencananya berjalan sempurna, wanita itu pun berdandan secantik mungkin. Kali ini, Steve menyiapkan candlelight dinner untuk wanita yang berhasil mencuri hatinya. Tanpa ragu lagi, Noah mengambil sepotong roti yang diberi olesan daging cincang di atasnya. Ia mulai menyantap hidangan itu dengan nikmat. Sambil mengunyah, ia memuji Steve yang pandai memasak. Ternyata tidak ada wanita yang diajak pria itu untuk makan malam romantis selain Noah. Steve pun menunjukkan sebuah lukisan yang dibaliknya terdapat banyak barang wanita yang menjadi korbannya. Noah dapat melihat foto-foto wanita cantik di lemari itu.
Tapi ia heran karena tidak menemukan fotonya di mana-mana. Ternyata barang-barang Noah masih tersimpan rapi di ruangan Steve. Karena ia tidak berniat menjadikan Noah salah satu korbannya. Tiba-tiba pandangan Noah teralihkan pada ponsel yang ditumpuk di ujung lemari. Ia mengenali ponsel Molly di tumpukan itu. Pada menu utama berikutnya, Steve mempersiapkan stik yang berasal dari daging payudara. Perlahan suasana yang awalnya tegang berlangsung mencair. Mereka saling melempar guyonan satu sama lain. Tapi karena teringat akan nasib sahabatnya, Noah tidak kuasa menahan air matanya. Ia beralasan ia menangis karena tidak merasa buruk menjadi kanibal. Steve lalu menyentuh wajah Noah untuk menenangkan pujaan hatinya itu. Apakah rencana Noah untuk kabur akan berhasil? Jangan lupa tonton di part berikutnya. Baru saja mau bercocok tanam, terong lelaki ini malah digigit sampai putus. Noah juga mencolok matanya dengan pasta gigi. Ia lalu meninggalkan Steve yang mengerang kesakitan dan menguncinya di ruangan itu. Dengan kunci yang ia dapatkan, ia membuka ruangan tempat teman-temannya disekap. Ia melepas ikatan di tangan Molly. Begitu pula dengan ikatan di tangan Penny. Sementara itu, sambil berjalan terseok-seok, lelaki psikopat ini mengejar Noah untuk membalas perbuatannya. Saat mendengar suara lift makanan tertutup, ia langsung mengambil benda keras di atas meja. Saat ia membuka lift, Penny sudah siap menendangnya. Molly pun menerjangnya sembari memukulinya. Tapi kekuatan ketiga wanita ini masih tidak sebanding dengan pria psikopat ini. Molly lantas mengambil palu daging dan memukul kepala pria itu sampai pingsan. Sambil membopong Penny yang satu kakinya sudah dipotong, mereka pergi dari rumah itu. Tak berapa lama, psikopat itu keluar dan berteriak-teriak sembari menembak ke segala arah. Bukannya segera membantu, pacar Molly yang ketakutan ini malah pergi dari tempat itu. Melihat cahaya handphone dari balik pohon, Steve langsung berjalan ke arah itu. Sebelum ia sempat melukai Noah, Molly dengan cepat menerjangnya sampai ia jatuh. Mereka seketika mengeroyok pria itu sampai babak belur. Noah lalu melepas tembakan ke kepala pria itu. Karena handphone Molly tidak ada sinyal, Noah berniat kembali ke tempat tadi untuk mengambil handphonenya. Ia meraba-raba dedaunan itu untuk mencari benda tersebut. Baru saja ia mendapat handphonenya kembali, tiba-tiba seorang wanita sudah muncul di belakangnya. Sambil menangis terseduh-seduh, ia berterima kasih pada Noah karena telah membunuh pria psikopat itu. Saat Noah lengah, wanita itu tiba-tiba mencekik leher Noah kuat-kuat. Noah tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman wanita itu. Ia lalu mengambil kunci di balik bajunya dan menghujamkan ujung kunci ke leher wanita itu. Meskipun lehernya terluka dan mengeluarkan darah, wanita ini masih saja menyerang Noah. Untungnya Molly segera datang dan menghantam kepala wanita itu dengan sekop. Akhirnya ketiga wanita ini pun selamat dari jeratan para psikopat itu. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton film ini sampai part terakhir. Semoga terhibur dan jangan lupa tonton film lainnya.